sebagainya yang ada di Al-Hikmah ini kurang sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semuanya, maka insya Allah kita akan mencoba mengkondisikan segenap pengurus dan pengelola Al-Hikmah ini untuk menguatkan komitmen dan tanggung jawab. Karena itu yang penting, itu fondasi utamanya. Seberapapun biaya yang punya kepintaran itu tidak punya komitmen, tidak punya tanggung jawab, dia akan hina, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi meskipun fasilitasinya terbatas, dengan dana yang juga terbatas, tetapi komitmen dan tanggung jawab kita kuat, ya, insya Allah itu yang akan memberikan keberhasilan kompetitif. Ini Mas Fawaz, nama lengkapnya Habibur Rahman El Fawaz, alumni dari STID Permata Hati Batang. Ini Ananda Marisa Al Muwafaqah, alumni dari MTS Muhammadiyah Batang. Dan anak saya yang satunya yang di Rumah Quran ini Nun Sewu, masih jaga adik-adiknya yang kecil-kecil, tidak bisa hadir di membersamai kami untuk belajar thalabul ilmi, untuk menambah ilmu yang insya Allah kami harapkan mudah-mudahan mereka bisa kerasan di sini menimba ilmu yang tentunya bisa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan mental maupun spiritual dari anak-anak kami. Harapan kami mereka bisa betah, kerasan, dan menjadi generasi-generasi yang cinta akan Al-Quran. Karena moto di sini hidup mulia bersama Al-Quran. Jadi harapan kami seperti itu. Dan Bismillah kami jauh-jauh dari Batang. Mungkin ada yang lebih jauh ya, karena kemarin saya ketemu dengan saudara kami yang ada di Pekalongan juga, ternyata mau menyerahkan ataupun mengamanahkan pendidikan anak-anaknya di sini. Dan terima kasih sebelumnya karena anak-anak kami sudah diterima di sini. Mohon maaf apabila dalam perjalanan waktu kami kurang bisa mendampingi anak-anak karena jauh gitu, seperti. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kami insya Allah memberikan kepercayaan penuh kepada pesantren untuk bersama-sama memberikan pendidikan yang positif, terutama mereka bisa mengenal Al-Quran dengan lebih baik dan bisa menjadi orang-orang mulia yang bersama Al-Quran sebagaimana moto pondok pesantren tersebut. Atas keikhlasan orang tua, diikhlaskan untuk belajar di tempat yang jauh. Bu Bapak, kira-kira menawi boten dijenguk 3 tahun nggih saged. Boten Pak. Imam Syafi'i mereka pun dilos, ibunya ada dilos nih. Silakan belajar nak, belajarlah ibu sebanyak-banyaknya. Tidak usah memikirin ibu di rumah. Jadi di sini luar biasa perjuangan seorang ibu yang rela dan ikhlas bahwasanya anaknya dilepas untuk menuntut ilmu dan kelak akan menjadi seorang ulama. Jadi pertanyaan yang pertama Bu Bapak, ikhlas Bapak Ibu Ananda untuk menuntut ilmu di Ibu, karena apa? Menangisnya ibu nanti anaknya juga ikut nangis, ibu ditahan terlebih dahulu itu. Kita ikhlaskan Ananda untuk belajar. Bismillah. Yang kedua Ibu Bapak, pesan kami, mari kita bermujahadah bersama-sama. Sekali lagi, mari kita bermujahadah bersama-sama. Ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin tirakat ya Pak ya. Sebagai seorang orang tua, ketika anaknya menuntut ilmu, maka
kita niatkan untuk juga di rumah walaupun jauh dari Ananda, kami mengajak untuk ikut bermujahadah, untuk bertirakat, sehingga apa yang menjadi cita-cita Ananda nanti, apa yang menjadi perjuangan Ananda nanti di pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan untuk Ananda, untuk anak-anakku semuanya. Ini seringkali disampaikan oleh Ustadz Ihdol selaku mudir pesantren Al-Hikmah Boyolali. Beliau senantiasa berpesan kepada santri-santrinya, salah satu jalan kesuksesan Ananda atau santri itu adalah bagaimana kita senantiasa untuk husnudzon billah. Anak-anakku semuanya, husnudzon billah. Bagaimana kita berusaha untuk senantiasa husnudzon, berprasangka baik dengan rencana Allah. Anak-anak semuanya, saya mau tanya, tahun 2045 itu merupakan 100 tahun Indonesia merdeka. Di situ memiliki tujuan cita-cita besar bahwasanya di tahun 2045 muncullah generasi emas, dan kalianlah nantilah yang ikut mewarisi atau ikut yang namanya terlibat dalam menjadi generasi emas itu. Artinya bahwa kemampuannya untuk menangkap ilmu bukan berarti santri harus mempunyai IQ yang tinggi. Tentu ketika punya kecerdasan akal yang tinggi itu sangat penting, sangat menentukan. Ya paling tidak kalau sekarang ukuran standar gitu sudah cukup. Yang penting anaknya dapat kuliah lagi. Coba nanti akan misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya sampaikan ya, Ibnu Hajar kan anak Batu Al-Asqalani. Asqalani sudah kota di mana, di Palestina. Itu kan ketika dia belajar di pesantren waktu lama, dia itu prestasinya selalu di paling bawah.